Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, adik-adikku sekalian, SMA Negeri 1 Nanggung. Hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai tanda pengenal gerakan Pramuka di program MOPK Masa Organisasi Pramuka Kepramukaan tahun 2021-2022. Baik, adik-adikku sekalian, langsung saja materinya, yaitu apa sih tanda pengenal gerakan Pramuka? Tanda pengenal gerakan Pramuka yaitu tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka pada seragam pramuka. Jadi tidak ada yang namanya gerakan pramuka itu harus memiliki tanda pengenal gerakannya. Kalau misalkan kalian sesuatu, misalkan mau jadi polisi, mau jadi TNI, itu harus ada jati dirinya. Jadi sama saja dengan gerakan pramuka. Jadi ada sebuah identitas jati dirinya, yaitu seragam pramuka. Apa saja? Yaitu sebagai seorang pramuka itu sendiri, di mana satuan tempatnya bergabung, jabatan yang diembannya, kemampuan dan kecakapannya, dan penghargaan yang telah diterimanya. Apa sih maksudnya dari tanda pengenal pramuka? Maksudnya yaitu adalah sebagai identitas jati diri seseorang. Jadi kalau misalkan tanda gerakan pramuka itu bahwa setiap gerakan pramuka memakai baju pramuka, berarti itu merupakan sebuah identitas jati diri seseorang. Dengan tanda pengenal juga kita dapat mengetahui wilayah tempat dia berasal, satuan tempat ia bergabung, tugas yang sedang dilaksanakannya, ataupun jabatan yang dipangkunya. Selain maksud dan pengertian tanda pengenal gerakan pramuka, ada fungsi-fungsi yang harus adik-adik ketahui. Fungsinya yaitu sebagai alat pendidikan untuk memberi dorongan. Jadi di sekolah, di SMA Negeri 1 Nanggung itu, selain Anda itu belajar di kelas, belajar daring, kalian itu harus masuk gerakan ataupun ekskul kepramukaan sebagai alat pendidikan juga. Banyak pengalaman-pengalaman yang akan kalian dapatkan di SMA 1 Nanggung, khususnya di ekskul kepramukaan ini. Nah, fungsi dari gerakan pramuka itu sangat baik sekali untuk adik-adikku sekalian. Sebagai apa? Sebagai alat pengenal seorang pramuka, sebagai tanda pengakuan, pengesahan atas keanggotaan, kecakapan, pemberian tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Ya, jadi itu adalah sebagai fungsinya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu macam-macam. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama adalah tanda umum. Tanda umum itu tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Di sini ada tanda tutup kepala, ada setengah leher yang kakak sedang dipakai ini, ada tanda pelantikan, terus ada tanda harian, dan ada tanda kepramukaan. Adik-adik bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini ada tanda pandu dunia. Itu dia tempelnya di dekat leher kita atau di kerah leher. Terus di sini ada papan nama. Terus di sini ada tanda pita atau bude, ada lencana, ada TKK, tanda kecokan khusus. Terus ada lagi tanda tutup kepala, ya. Ada TKU, tanda kecokan umum. Kalau di penegak itu ada bantara dan ada laksana. Nah, selanjutnya ada tanda pelantikan, tanda sangga, tanda ambala, dan tanda jabatan. Nah, adik-adik sudah lihat sendiri ya, di sini banyak sekali macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka secara umum. Nah, selanjutnya yaitu tanda satuan. Jadi bukan hanya tanda yang umumnya saja, adik-adik harus mengetahui tanda satuan. Tanda satuan itu tanda yang menunjukkan satuan tempat seorang pramuka bergabung. Jadi ketika adik-adik nanti ada sebuah kegiatan di luar, nanti adik-adik itu akan bergabung dengan tanda-tanda satuannya. Apa aja? Yaitu tanda barung bagi siaga, tanda regu bagi penggalang, tanda saga bagi penegak, yaitu khususnya SMA, SMK ya. Terus ada tanda reka bagi pandega, dan yang kelima tanda krida bagi satuan karya pramuka.
Yang nomor 2-nya itu nomor gugus depan. Jadi di SMA kita ada nomor gugus depan juga, yaitu kuartir apa dan majelis pembimbingnya apa. Terus yang ketiga tanda satuan karya pramuka, ada yang keempat BJ daerah dan tanda wilayah, dan yang terakhir tanda satuan lainnya. Nah, ini termasuk dari tanda satuan. Selanjutnya tanda jabatan. Selain tanda satuan, di sini ada tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda penagrakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang gitu, beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu sendiri. Jadi di kepramukaan itu ada sebuah jabatan-jabatan yang melekat terhadap seseorang tersebut. Kalau yang pertama ini bagi peserta pendidik itu tanda pemimpin baru utama, ya. Di sini ada tanda pemimpin baru utama, ada pemimpin regu utama, disebutnya pratama, ada pemimpin sangga utama, disebutnya itu pradana, dan ketua racana. Yang kedua, tanda pemimpin dan wakil pemimpin baru, itu sebutnya regu, sangga, dan reka. Yang ketiga, tanda pemimpin dan wakil pemimpin krida. Yang keempat, tanda keanggotaan di Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Padega. Nah, kalau yang kedua, bagi anggota dewasa. Jadi berbeda ya adik-adik. Bagi peserta didik ini yang keempat ini, dan kalau bagi anggota dewasa itu ada satu tanda pembina, tanda pelatih pembina, tanda majelis, tanda andalan, dan yang terakhir tanda jabatan lainnya. Kita lanjut adik-adik ke step berikutnya. Yang sudah kakak jelaskan tadi ada TKK, tanda kecakapan. Tanda kecakapan itu adalah tanda yang menunjukkan kecakapan. Kecakapan itu sama saja dengan keterampilan atau ketangkasan, kemampuan ketika adik-adik itu masuk ke dalam ekskul pramuka. Jadi adik-adik akan mendapatkan kecakapan. Apa saja kecakapan itu dibagi menjadi dua. Di sini ada tanda kecakapan umum dan ada tanda kecakapan khusus. Nah, kalau yang tanda kecakapan umum itu di sini adik-adik ada pramuka siaga nih. Ini pramuka siaga. Kalau pramuka penegak itu menjadi dua, yaitu bantara dan laksana. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah mendapatkannya di SD, SMP ya, itu di siaga dan panggalang. Kalau di SMA di sini nanti adik-adik akan mendapatkan TKU penegak bantara. Jadi adik-adik harus mendapatkan kecakapan bantara dulu. Setelah bantara nanti ada laksana. Jadi terurut adik-adik ya. Kalau adik-adik akan menerus setelah lulus ini nanti adik-adik dapat mendapatkan TKU Pramuka Pandega, seperti itu. Nah, itu tanda kecelakaan umum. Selanjutnya, tanda kecelakaan khusus. Di sini banyak sekali tanda kecelakaan khusus adik-adik. Biasanya tanda kecelakaan khusus itu akan diberikan buku saku TKK ya. Terus di sini ada tingkat purwa, tingkat media, dan tingkat utama. Ini memiliki simbol-simbolnya. Di sini ada simbol-simbol. Di situ ada menjahit, di situ ada berkemah, di situ ada pertanian, ya itu macam-macam. Jadi berdasarkan tingkatannya. Kalau misalkan adik-adik nanti ingin mendapatkan tanda kecelakaan khusus, berarti harus purwa dulu. Setelah purwa selesai, baru ke media, dan utama. Nah, ini khusus yang di penegaknya adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti ketika masuk ekskul pramuka akan mendapatkan tanda kecelakaan khusus itu sendiri. Lanjut. Nah, selain tanda kecelakaan khusus, ada tanda penghargaan. Nanti adik-adik akan mendapatkan tanda penghargaan ketika adik-adik itu sudah giat menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di pramuka di sini. Penghargaan itu terdiri yaitu menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau jasa lainnya, ya, yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka. Ya, gerakan kelompok sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Nah, tanda penghargaan terdiri atas tanda penghargaan bagi didik dan tanda penghargaan orang dewasa. Kalau tanda penghargaan kegiatan ini ada prestasi siaga, terus ada Jamnas, Jambore Nasional ya, terus ada di sini Raimuna Nasional. Nah, ini ada tanda penghargaan kegiatan. Terus ada bintang tahunan, terus ada lencana wiratama, dan ada lencana teladan. Jadi adik-adik, kakak mohon ketika di SMA Negeri 1 Nanggung, adik-adik bisa mengikuti ekskul pramukaan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman
yang akan adik-adik rasakan di SMA Negeri 1 Nanggung di pramukaan kita itu sendiri. Selanjutnya yaitu seragam. Nah, ini seragam siaga, mungkin adik sudah pernah ya waktu di SD. Ini udah tahu lah adik-adik ya, ada pramuka siaga putri, ada pramuka siaga putra. Terus di sini ada penggalang. Ya, adik-adik juga sudah mendapatkannya ataupun memakainya. Nah, kalau yang penegak seperti ini adik-adik, jadi bisa dilihat di sini, ini bagi yang putra, ini bagi yang putri, seperti itu. Nah, ini khusus pembinanya, pembina pramuka andalannya, ya, jadi ada sedikit berbeda. Nah, adik-adik, alhamdulillahirobbilalamin, materinya sudah selesai. Semoga adik-adik bisa menerima materi ini dengan cermat. Mohon dicermati materi MPOK ini, ya, jaga selalu kesehatan, jaga imun terus, semangat adik-adik, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.